Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Kali ini Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat dari Alkitab siapa Maha Kuasa, Halik langit bumi. Pertanyaan siapa Maha Kuasa, siapa Halik langit bumi? Jika kita tanyakan ke berbagai keyakinan, ya, jawabannya pasti berbeda-beda. Ya. Padahal kan langitnya cuma satu, buminya juga cuma satu, ya. Sudah pasti Halik langit bumi juga cuma satu, yaitu yang Maha Kuasa, karena kan cuma satu, ya kan? Kalau kita tanyakan kepada para penganut Tritunggal, ya, mereka akan menjawab bahwa yang Maha Kuasa itu adalah Bapa. Selalu Bapak lah, selalu Bapak gitu. Nggak bisa tuh move on dari Bapak. Halik langit bumi juga Bapak. Jadi yang Maha Kuasa Bapak, Halik langit dan bumi juga Bapak. Padahal nggak ada ayatnya. Itu kalau kita tanyakan kepada para penganut Tritunggal. Lalu kalau kita tanya ke berbagai keyakinan lain, mereka akan menjawab, Maha Kuasa itu Allah kami. Halik langit dan bumi juga Allah kami. Lucu ya, aneh ya. Padahal langit bumi kan cuma satu. Ya. Kok diklaim banyak Allah yang diyakini oleh mereka. Nah, kita lihat ya, munculnya Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa itu ya, yang pertama ya, yang Maha Kuasa itu muncul, ini dalam Alkitab ya, dalam kitab Kejadian 17 ayat 1. Dan diakhiri di Wahyu 21 ayat 22. Ya. Kejadian 17 ayat 1 itu adalah zaman Abraham, belum zaman Taurat. Ya. Jadi belum ada sebutan Bapa kami. Belum ada. Ya. Mustahil Maha Kuasa itu Bapa. Ya. Sebab dalam zaman Abraham belum muncul istilah Bapa kami itu belum muncul. Ya. Yang pertama. Ya. Yang kedua, Allah yang Maha Kuasa itu sama saja dengan Tuhan Allah. Ya. Tuhan itu T-nya aja huruf besar, ya. Yang lainnya huruf kecil. Lalu Allahnya itu huruf kapital semua. Tuhan Allah. Itu pertama kali muncul di Kejadian 15 ayat 2. Juga zamannya Abraham. Nah, yang ketiga, istilah sebutan Bapa kami pertama kali muncul di Yesaya 63 ayat 16. Yesaya 64 ayat 8. Atau Yesaya 9 ayat 5 tentang Bapa yang kekal. Nah, jadi baru muncul di situ. Ya, baru muncul di zamannya Yesaya.
bukan zamannya Abraham. Mengenai sebutan Bapa kami itu ya. Oke, saya bacakan aja supaya lebih jelas ya. Yesaya 63 ayat 16. Bukankah engkau Bapa kami? Nah, perhatikan ada kata bukankah engkau Bapa kami? Nah, sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, Tuhan huruf besar semua, engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Ya. Itu baru munculnya. Dan kita lihat juga dalam Yesaya 9 lah. Tentang Bapa yang kekal. Ayat yang kelima. Ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa yang kekal, gelar untuk Yesus. Itu yang ketiga. Lalu muncul yang keempat. Yang Maha Kuasa itu 100% ya, mustahil Bapa kami. Sebab Bapa kami itu hanya sebutan pengakuan orang Israel terhadap Allah. Bukankah engkau Bapa kami? Nah, ya kan? Itu hanya sebuah pengakuan, sebuah sebutan, ya, untuk Allah yang Maha Kuasa, ya. Pastilah Allah. Sedangkan Bapa itu tidak pernah menjadi Allah. Ya. Bapa tidak pernah menjadi Allah. Tetapi Allah itu adalah sebutan dan pengakuan oleh orang Israel. Lalu yang kelima, timbul pertanyaan, jadi siapa yang Maha Kuasa itu? Ya, Tuhan Allah, Yahweh, Yesus. Itu Yesus. Wahyu 1 ayat 8. Yesus Kristus berkata pakai perkataan langsung nih. Wahyu 1 ayat 8. Kita lihat. Apa kata Yesus? Ini ditulis oleh LAI dengan tinta merah. Ini perkataan Yesus ya, yang dimaksud sini. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Ternyata yang Maha Kuasa adalah Yesus dari awal sampai akhir. Jelas bukan? Bukannya Bapa. Jadi Tuhan Allah, ya, Yahweh adalah Yesus. Maka Yesus itu adalah Allah segala masa, sebelum segala abad. Ya.
sekarang sampai selama-lamanya. Alfa Omega, yang awal, yang akhir, Maha Kuasa. Jelas gak? Jadi jangan klaim-klaim apa. Tiba-tiba muncul di Yesaya, diklaim dia sebagai Allah tuh si Bapak. Tadi yang Maha Kuasa, sekarang munculnya Halik langit bumi, ya. Halik artinya pencipta. Kapan munculnya penciptaan? Ya, ini yang pertama. Jika menganggap ya penciptaan pertama ditulis oleh Alkitab ya di dalam kitab Kejadian, itu salah. Kenapa nggak baca Alkitab? Yang dibaca buku tafsir. Penciptaan justru pertama kali dijelaskan di dalam Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi bukan di Kejadian 1 sampai ayat 31 ya. Baca Alkitab. Jadi penciptaan itu dijelaskan ya pertama kali di Kolose 1 ayat 16. Jadi yang di surga dan yang di bumi itu diciptakan. Oleh siapa? Kita baca oleh siapa? Kolose 1 ayat 15-nya. Perikopnya, keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Itu gambar Allah itu adalah Yesus, Roh. Firman itu adalah gambar Allah. Firman yang F-nya huruf besar ya, bukan F-nya huruf kecil. Kalau F-nya huruf kecil itu perkataan Allah. Tetapi kalau yang F-nya huruf besar itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Ya. Diciptakan oleh firman. Jelas bukan? Kenapa bukan di penciptaan pertama kali dijelaskan bukan di Kejadian 1 ayat 1? Karena Kolose 1 ayat 16 ini menjelaskan sorga diciptakan, lalu bumi diciptakan. Bumi tapi belum berbentuk. Nah, di Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat 31 itu kelanjutan dari proses penciptaan ya. Setelah bumi yang diciptakan itu ya yang belum berbentuk. Nah, di Kejadian 1 inilah bumi yang belum berbentuk itu dibentuk bulat. Mengerti? Jelas bukan? Jadi jangan memahami bahwa Kejadian 1
ayat 1 sampai 31 itu adalah penciptaan yang pertama, bukan? Ya. Yang menciptakan adalah firman, yang adalah gambar Allah, yang kelak menjadi manusia, yang bernama Yesus. Lalu dia mati di kayu salib, bangkit, dan kembali ke surga. Tentu kembali ke surga sebagai Allah, sebagai firman. Bukankah pada mulanya dia adalah firman, yang adalah Allah. Jadi jangan memahaminya, oh waktu bangkit itu manusia Yesus itu sujud kepada Allah. Saya jadi senang megang ini nih. Maksudnya mikir gitu loh. Ayo berpikir. Masa sih begitu mati di kayu salib bangkit, yang dia tadinya adalah Allah, tiba-tiba dia sujud kepada Allah. Aneh kan? Dia adalah Allah. Menjadi manusia, mati, bangkit, kembali menjadi Allah. Menjadi firman. Jadi jangan ngotot bapak. Iya kan? Ya. Jadi halik langit ya dan bumi ya, yang menciptakan ya, yang membentuk bumi itu ya menjadi bulat adalah Tuhan Allah. Ya, Kejadian 2 ayat 4. Siapakah Tuhan Allah? Dia tadi adalah gambar Allah, yaitu firman, yaitu Allah, Allah yang berkarya. Dialah Yesus Roh, Yesus Allah. Kalau Bapak mana Bapak? Sekali lagi Bapak melulu. Tiba-tiba masuk di Yesaya 63 itu. Zaman sesudah Abraham, diakui sebagai Allah. Padahal banyak tuh bapak-bapak tuh. Sebutan bapak di Alkitab. Nah, salah satunya Yohanes 8 ayat 48. Bapak segala dusta. Iya kan? Karena nih para pengagum Tritunggal nih merindukan Bapak. Padahal Bapak itu ya yang adalah waktu Allah menjadi manusia, roh yang di sorga itu adalah kiasan dari Yesus roh. Sebab itu Yesus manusia ya menyebut Yesus roh yang ada di sorga itu dengan sebutan Bapa. Bapa itu kiasan ya, dan itu hanya berlaku 3,5 tahun ya, waktu Allah menjadi manusia ya. Setelah manusia Yesus itu mati di kayu salib, bangkit dan kembali ke surga, dia adalah Allah itu dan tidak lagi memerlukan kata kiasan, kata Bapa itu. Loh, kok ada Bapa kiasan sih? Ya ini ayatnya, Yohanes 16 ayat 25. Kami adalah penyembah satu-satunya Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu kami dibukakan pikiran kami, sehingga kami mengerti kitab suci. Ternyata dalam kitab suci itu ada Bapa yang kiasan dari Yesus roh. Kalau kalian kan tidak menyembah Yesus. Walaupun kalau kalian katakan, oh kami menyembah Yesus. Tetapi kan bukan satu-satunya yang kalian sembah. Di samping Yesus kalian juga menyembah Bapa. Malah kalian mix ya, Bapa di dalam nama Yesus. Mana ada? Ini tadi saya bacakan ayat-ayatnya. Sekarang yang keempat ya.
Jika firman itu Allah yang berkarya, ya, lalu siapa yang duduk di tata surga? Yaitu dia adalah Allah. Amin. Jadi kalian tidak mengerti bahwa roh yang ada sama Yesus, waktu Allah itu menjadi manusia, itu adalah roh yang sama yang ada di sorga, yang disebut Bapa oleh Yesus manusia, yang adalah kiasan dirinya. Setelah Yesus mati, ya, Allah yang menjadi manusia itu, ya, manusia mati di kayu salib, dia bangkit dan kembali ke surga. Dia itu Allah. Makanya sekali lagi saya katakan, tidak lagi diperlukan kiasan Bapa itu. Ya, kita baca aja dah, ya, dari Yohanes 16 ayat 26-nya. Ya, atau saya baca dari ayat 25 ya supaya lebih jelas ya. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Semuanya ya, semuanya dengan kiasan ya. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Jadi jangan dipotong-potong ayat ini ya, jangan di skip ya. Lalu ayat 26-nya, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Pada hari itu, ya, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Kapan pada hari itu? Pada saat Yesus naik ke surga, itulah harinya kita berdoa, ya, di dalam nama Yesus. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Kenapa? Kita lihat Yohanes 14 ayat 14-nya. Ini, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Meminta sesuatu kepada Yesus di dalam nama Yesus, maka Yesus yang akan melakukannya, memberikannya, mengabulkannya. Jelas? Bukannya Bapa. Amin. Ya. Jadi Yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, jelas adalah Yesus. Dalam hal ini Yesus Roh, Yesus Kristus. Jadi itu kesimpulannya. Bukan Bapa, Khalik langit dan bumi, bukan Bapa. Bukan Allah lain. Ya. Dia adalah gambar Allah. Yaitu Yesus Roh, Yesus Kristus. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Maka Bapak Ibu akan selamat. Shalom.